Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Perkenalkan, nama saya Harjo dari SDN Negeri Karangtengah 01. Nama saya Tinarti dari TK Merpati Menjangan. Nama saya Muhammad Isnani dari SD Negeri Kumejing. Kami akan melakukan praktek supervisi akademik coaching. Saya selaku sebagai supervisor Dan saya sebagai coach. Saya sebagai coach. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putin, Waalaikumsalam Pak Harjo. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Harjo. Begini Putin ya, hari ini Putin kan akan melakukan coaching. Iya. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Putin ya. Oke. Monggo silakan. Baik, jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian juga nanti akan apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Tin sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah coach itu memberikan jawaban yang bisa menemukan permasalahan, kemudian juga nanti menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Putin. Monggo silakan Pak Harjo. Baik, jadi yang pertama, kompetensi coaching yang nanti ingin Ibu Tin kembangkan itu seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak Harjo, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, menggunakan teknik rasa. Baik Bu Tin, jadi kompetensi yang ingin Ibu Tin kembangkan ada dua ya Bu Tin ya. Iya. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik ingin dikembangkan itu yang mana Bu Tin? Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi coach saya, kemudian supaya coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau alami. Baik Bu Tin, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bu Tin itu apa? Indikator keberhasilan yang saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Ya baik Bu Tin, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Tin melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi. Iya baik Pak Harjo, siap. Terima kasih Bu Tin. Selamat pagi Pak Is, apa kabar? Selamat pagi Bu, kabarnya baik, alhamdulillah. Bagaimana kegiatan mengajar Anda belakangan ini Pak Is? Kegiatan belajar saya hari ini cukup baik Bu, tapi saya merasa ada beberapa hal yang masih bisa saya tingkatkan, terutama dalam menarik perhatian anak. Bagus sekali, jadi ada tujuan khusus yang ingin Anda capai dari sesi ini Pak Is? Ada Bu, saya ingin meningkatkan cara mengajar saya agar siswa ini bisa lebih fokus pada saat pembelajaran. Baik, sekarang mari kita coba identifikasi menurut Anda apa yang menyebabkan siswa kurang fokus atau tidak terlalu aktif di kelas. Mungkin karena metode yang saya gunakan ini masih monoton Bu,
sehingga saya sering menggunakan metode yaitu ceramah, dan ini terlihat membosankan pada anak. Iya, saya mengerti. Apakah Anda sudah mencoba variasi metode pembelajaran lain, atau apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi? Saya pernah mencoba beberapa metode aktivitas kelompok, Bu, tapi ini tidak terlalu sering saya lakukan. Saya merasa ada beberapa siswa ini kurang kurang mengikuti kegiatan tersebut, kurang fokus. Baik, kita sudah mengidentifikasi bahwa metode ceramah yang monoton bisa menjadi masalah. Apakah Anda terbuka untuk mencoba beberapa strategi baru untuk membuat pembelajaran lebih interaktif? Tentu saja saya terbuka, Bu. Saya akan mencoba metode baru. Saya ingin lebih banyak menggunakan aktivitas kelompok atau permainan edukatif sehingga anak ini bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Bagus sekali. Bagaimana jika kita rencanakan untuk mencoba dua hal? Yang pertama, membuat jadwal rotasi metode pengajaran, dan yang kedua, kita menyiapkan beberapa permainan edukatif yang bisa melibatkan semua siswa. Itu menarik sekali, Bu. Saya bisa membuat jadwal seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan saya akan mencari beberapa contoh permainan yang relevan dengan materi yang akan saya ajarkan. Hebat. Kapan Anda ingin mulai menerapkan rencana ini? Saya rasa bisa mulai minggu depan, Bu, karena saya punya waktu akhir pekan ini. Luar biasa. Apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu? Apakah Anda memerlukan dukungan untuk menyiapkan permainan atau jadwal pembelajaran? Saya akan mulai membuat jadwal rotasi metode pembelajaran dulu, dan kemudian saya akan bisa mencari ide permainan yang edukatif di internet. Mungkin saya butuh bantuan untuk memastikan permainan tersebut sesuai dengan materi saya atau tidak. Baik, saya bisa membantu Anda memilih permainan yang sesuai. Apakah ada tantangan lain yang Anda perkirakan akan muncul saat mencoba metode baru ini? Mungkin ada, Bu, ada beberapa siswa saya itu mengalami kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelompoknya. Bagaimana jika kita coba melibatkan siswa yang lebih pendiam dengan memberi mereka peran khusus dalam kelompok? Mungkin dengan cara ini mereka bisa berkontribusi tanpa merasa terbebani, Pak. Itu ide bagus, Bu. Saya akan mencoba memberikan mereka tanggung jawab sehingga mereka ini bisa bisa nantinya fokus pada saat proses pembelajaran. Baiklah, jadi Anda sudah punya rencana yang jelas. Kapan Anda akan melakukan evaluasi untuk melihat apakah metode baru ini berhasil? Saya bisa melakukan evaluasi ini setiap minggu setelah mencoba dengan metode tersebut. Saya akan melihat apakah siswa ini bisa lebih aktif lagi dari sebelum saya menggunakan metode tersebut. Luar biasa. Bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan evaluasi dalam 2 minggu untuk membahas bagaimana kemajuannya dan melihat apakah ada hal yang perlu disesuaikan? Saya setuju, Bu. Terima kasih atas masukan dan bantuannya. Ini akan segera saya lakukan sehingga anak nantinya bisa lebih aktif lagi dalam proses KPR. Sama-sama Pak Is, saya juga senang bisa membantu Anda. Saya menantikan untuk mendengar hasilnya nanti. Semoga sukses ya, dan sampai jumpa dalam 2 minggu lagi. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sama-sama Pak I, Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan supervisi coaching hari ini. Saya ingin merefleksikan alur tirta yang akan saya gunakan dalam sesi coaching ini. Fokus saya pada kompetensi kedua yaitu mendengarkan aktif, dan kompetensi ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sama-sama, Butin. Anda sudah mempresentasikan alur tirta dengan baik. Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda mengintegrasikan dengan mendengar aktif dalam proses coaching tadi?
Untuk mendengarkan aktif, saya akan mempraktikkan teknik seperti memparafrasekan apa yang disampaikan oleh coach, menggunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata dan anggukan, serta memberikan ruang bagi mereka untuk benar-benar menyampaikan pemikirannya tanpa terburu-buru, menyela atau menilai. Saya ingin memastikan coach merasa dipahami dan dihargai agar mereka lebih terbuka untuk berbagi. Dan pendekatan yang baik ya Bu. Bagaimana Anda memastikan bahwa coach merasa didengarkan dengan efektif? Saya berencana untuk memberikan jeda yang cukup setelah coach berbicara, lalu mengulang atau merangkum poin yang mereka sampaikan untuk memastikan pemahaman yang benar. Selain itu, saya juga menanyakan apakah ada hal lain yang ingin mereka tambahkan sehingga mereka merasa semua yang mereka sampaikan sudah diterima dengan baik. Baik, langkah-langkah tersebut memang efektif ya Bu untuk mendengarkan aktif. Bagaimana dengan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus apa strategi Ibu untuk memastikan pertanyaan yang relevan dan mendalam? Untuk memberikan pertanyaan berbobot, saya akan menggunakan metode open-ended sehingga coach dapat memberikan jawaban yang lebih reflektif dan mendalam. Pertanyaan seperti apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar dalam situasi ini, atau bagaimana perasaan Anda tentang solusi yang Anda pertimbangkan ini membantu coach berpikir lebih dalam dan tidak sekedar memberikan jawaban singkat. Saya juga akan menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respon coach untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut. Bagus sekali ya Bu, membuka ruang eksplorasi bagi coach untuk merefleksikan pengalaman mereka adalah inti dari pertanyaan berbobot. Bagaimana Anda menilai kesuksesan diri dari kedua kompetensi tersebut? Saya akan memperhatikan bagaimana respon coach. Jika mereka menjadi lebih reflektif, terbuka, dan mendalami pembicaraan, saya akan tahu bahwa pertanyaan dan mendengarkan aktif telah bekerja dengan baik. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari coach setelah sesi selesai, agar saya bisa mengetahui area yang perlu diperbaiki. Strategi tadi yang sangat baik. Saya pikir Anda berada di jalur yang benar. Dalam menggunakan Alur Tirta, fokus pada mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot sangat esensial dalam menciptakan hubungan coaching yang bermakna. Terima kasih banyak atas masukannya Bapak. Saya merasa lebih percaya diri untuk menerapkan dalam sesi coaching nanti. Sama-sama Ibu, lanjutkan, teruskan, dan